hari kedua outbound guru-guru KBTK Yayasan Salib Suci akan memasuki 3 sesi rangkaian dengan cara base method, artinya setiap kelompok masuk dari satu sesi, satu dengan sesi yang lainnya, masuk ke sesi yang lainnya. Ada 3 sesi. Sesi pertama di sebelah kiri saya adalah segitiga bermuda. Permainannya seperti apa nanti bisa kita saksikan. Sebelah kanan saya, siapan untuk kotak misteri. Tampak fasilitator sedang menjelaskan apa yang akan dan harus ditempuh oleh para peserta. Semua tampak antusias sejak tadi pagi setelah teamwork, sarapan pagi, dan di The Hunter. Di belakang saya 2 kelompok sedang mempersiapkan diri untuk sesi pejuang semut. Kita akan mewawancarai fasilitator kita, Bapak Agus Tilarso. Bapak Agus, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Yuni. Ya, Bapak bersama saya dalam kegiatan outing pagi hari ini. Kira-kira apa yang akan mesti ditempuh oleh teman-teman pada pagi hari ini untuk sesi pejuang semut? Jadi begini Pak Yuni, Di sebelah sini Pak kameranya. Masing-masing suku itu adalah memindahkan 1 gelas plastik air ini Ya, yang berada di atas serbet. ya. Ini harus melalui rute yang sudah ditentukan. Kalau yang suku pink ini arahnya dari sebelah sini ke sana, muter, harus kembali ke tempat semula. Ada filosofi tertentu Pak untuk pada pagi hari ini? Ya, tentu saja ini memang dituntut suatu yang pertama adalah kerjasama, kemudian juga pemecahan masalah, karena di sini memang tidak mudah, jadi perlu strategi yang sangat baik untuk bisa sukses memindahkan air dalam gelas ini tanpa harus tumpah. Jadi ada catatannya Pak, Ya. ini jadi ketika nanti air itu tumpah, Ya. suku itu harus kembali dari awal lagi mengisi kekosongan air yang tumpah, kemudian mulai dari awal. Jadi Dengan memang pernyataan lain ada sebuah Ya. tujuan ya Pak ya, Betul. untuk disimbolisasi lewat Pantang air menyerah, ini. ini Pantang harus menyerah. kembali. Apakah setiap kelompok terdiri dari sekolah yang sama atau sekolah yang berbeda Pak? tidak, Pak Yuni, ini sudah di beberapa sekolah disatukan dalam satu suku, jadi dari satu suku terdiri dari sekolah-sekolah yang berbeda. Sebelum sesi ini mereka ada kegiatan lain Pak? Ya betul, mereka sebelum ini tadi pagi maksudnya Pak. Tadi pagi, ya, mereka melaksanakan olahraga dulu, Ya. antara lain tree walk, kemudian permainan-permainan untuk merenggangkan badan, menyehatkan badan lah intinya seperti itu. Pemanasan Mungkin ini ya, harus sudah dimulai Pak Yudi, Silakan, jadi maaf. terima kasih. Selamat bertugas Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Demikian kami Baik, dari Liputan Pagi Hari. silakan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Saya fasilitator sesi kedua segitiga bermuda. Selamat pagi Bapak Riono. Pagi, Pak Bisa Yuni. bicara singkat tentang permainan Pak kita Yuni. dan filosofinya. Nah, permainan ini sebetulnya ingin melatih pribadi masing-masing orang, satu bentuk pribadi yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi dengan satu bentuk ketelitian dan kehati-hatian. Satu contoh, misalnya kalau seseorang yang memainkan permainan ini sering menginjak garis, itu dianggap dis. Kalau disnya terlalu sering, berarti menggambarkan seseorang tersebut kurang teliti.
Maka kalau orang yang seperti ini jangan diberi tugas untuk bagian keuangan karena nanti sering salah. Kalau sering salah, resikonya terlalu tinggi. Begitu Pak Yuni. Dengan demikian setiap ada langkah, setiap ada gerakan permainan ada filosofi tertentu ya Betul, Pak Pri. punya makna masing-masing. Baiklah Pak Pri, Ya. selamat bertugas. Oke, thank you Pak Yuni. Baik. Sesi ketiga adalah kotak misteri. Sebelah kiri saya ada Bapak Eko selaku fasilitator. Kami persilahkan, barangkali ada yang mau dijelaskan. Ya. Ini adalah kotak misteri, jadi tiap anggota itu harus menyeberangkan anggotanya serta ember yang berisi air. Itu satu tempat ini harus dilewati satu orang, nggak boleh orang dua kali. Nah, apa yang penting di sini ada suatu strategi kebersamaan serta bagaimana satu sama lain itu membantu dengan komunikasi yang baik. Itu amat keren di sini. Nah, ini ke depan untuk jalannya suatu organisasi atau yayasan bisa dimulai di kebersamaan dan komunikasi yang baik ini tadi serta kerjasama yang baik pula. Kalau lihat gerakan ini memindahkan orang juga ya Bapak, Ya. tahap demi tahap, dan nanti terakhir embernya ya Pak. Terakhir embernya, dan itu perlu strategi, perlu pemikiran dan perlu kerjasama. Agar tidak menyentuh tali juga ya Pak ya, semacam rambu-rambu. Tali. Oh, hati-hati tali. Pulang lagi. Oke, Ulang dari terima kasih. awal. Selamat bertugas Pak Eko. Terima kasih. Oke. Dengan saya ada Ibu Karti dari sebuah kelompok yang berhasil Regu hijau, ya, kalau suku hijau ya Bu. Ya. Bagaimana strategi Ibu supaya suku Ibu bisa melintasi kotak ajaib ini? Jadi begini Pak, itu dari awal itu kami sudah menyusun strategi. Ya. Strateginya adalah kami yang besar-besar sebagai pondasi dijajarkan duluan, melintaskan teman-teman. Kemudian yang besar-besar itu sebagai tumpuan teman-teman yang belum terseberangkan. Mengapa tidak 3 jalur yang Ibu gunakan? Karena jalur yang satu pasti digunakan untuk ember yang akan melintas agar airnya tidak tumpah begitu Pak. Ibu tadi menggunakan posisi 2 dari sebelah kiri. Ya. Jalur yang di depan tidak dipakai. Jalur yang sebelah depan itu Ya. digunakan khusus untuk ember agar aman. Mengapa Ibu tidak melintaskan ember di tengah? Kami pikir itu terlalu riskan karena ember itu ada airnya. yang Ada airnya tumpah. supaya tokatnya tumpah. Tiga. Kami suku hijau bersatu menjadi nomor satu, berjuang bekerja bersama-sama. Kelompok hijau, 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 yes! Terima kasih Bu Tarti. Siap. Oke, selamat Sukses, bertugas Pak. kembali. Selamat Terima bekerja kasih. kembali untuk sesi permainan selanjutnya. Oke. Semoga sehat. Oke. Demikian lintasan 6. Suku biru yang paling oke, suku biru yang paling hebat, suku biru yang paling keren, pokoknya suku biru. Suku biru. Yes! Baik. Sedikit, tapi saya nggak pede. Untuk yang kedua, saya pasti bisa. Saya percaya sama teman.
tugas kalau nggak pede ya mungkin di kelas pun juga. Putih-putih nan suci dari siapa yang baik hati, itulah suku putih. Yes, yes. Oke, silakan bergerak. 1, 2, 3. Mas ya. Suku merah. We are the best. Baik ibu-ibu yang ini. Merah. Golden City Jones. Sekarang orang pertama bola suci tetapi cepat. buat hiburan memberikan ya. Rifai ini ngajak Diva dan Kikil. Pesan yang Anda sampaikan, apakah sudah diterima dengan baik? 28 waktunya. Saya memperkuat saja teman-teman. Ada di ilmu linguistik mempelajari bahasa ibu yang ditransfer pertama kali kepada anaknya. Itu kalau anaknya nangis pasti diajak ngobrol, entah dipeluk di sebelah kiri atau nanti dipeluk sebelah kanan. Udah gede, kalau dia protes anaknya merajuk, pasti ibu itu mencari metode yang paling dekat supaya bahasa yang dia omongin atau bahasa yang dia dengar lewat hati, ya. Ibu-ibu yang pasti punya anak pasti punya cara seperti itu. Jadi gestur, anggota gerakan tubuh kita yang menghafalkan dia bicara apa atau kita bicara apa, tapi dengan cara gestur yang berbeda. Tadi kan ada 3 kalimat, ada 3 klausa ya. 3 klausa itu berarti 3 anak kalimat lah begitu ya. Lalu yang kedua, tadi bagus metode berpelukan, ya. Cuman berpelukannya harusnya sekali ketika awal, jadi pesannya dipecah jadi 3, pelukan kiri, pelukan kanan, lalu saling menatap mata. Nah, pas giliran rincian itu yang harus dibantu, karena rincian butuh urutan, ya. Saya pikir itu 80 tadi nilainya luar biasa, bagus sekali menurut saya. Lalu kalau teman-teman punya pengalaman mengajarkan lagu sama anak-anak, pasti lebih cepat sambil bergerak, betul? Tidak verbal dulu, betul? Gestur main. Topi saya bundar, megang dia. Kecepatan visual itu lebih buat daripada verbal. Ya, saya guru bahasa. Kalau saya ngajar verbal di Pandu, maka anak saya akan bosan 5 menit pertama. Maka saya harus bergerak. Ya, mimik saya harus dimainkan. Ya, ada pergantian jeda. Ya, jadi gestur juga mainkan. Tadi kan bermain pesan. Nah, Anda tertarik lebih suka mentransfer pesannya, tapi gesturalnya tidak. Ya, itu saja bagi saya. Juri tadi sudah memberikan penilaian 8, tepuk tangan buat Anda semua. Baik, nambah sedikit, saya sebagai posisi penggoda gitu, tapi bukan laki-laki penggoda. Nah, intinya bahwa ketika kita kembali ke unit, godaan begitu luar biasanya. Satu godaan kerja di Salet Suci gajinya kecil mungkin. Menggoda kita untuk mungkin keluar atau pindah. Tapi kan kita konsisten ya, masih setia dengan yayasan. Karena tadi terbukti nilai kita masih di atas rata-rata. KKN paling 7, tadi Bapak mengatakan kita nilai 8. Kemudian yang kedua, godaan ketika kerja. Godaan untuk tidak membuat administrasi. Tapi kita juga bisa melewati. Yakin luar biasa TK, karena kalau di jenjang yang lain
apalagi sudah SMP, SMA, biasanya godaan susah untuk dilewati. Berarti ibu-ibu adalah orang yang luar biasa. Oke, sama dengan Pak Pri, kalau Pak Pri nanti penggoda saya pengganggu ya. Sama. Cuma satu hal yang sangat penting sekali dalam proses ini tadi, satu yang menentukan ini berhasil atau tidak itu satu, fokus. Dan fokus itu harus disertai dengan namanya konsentrasi ya. Nah, untuk bisa fokus dan konsentrasi sebenarnya satu hal yang perlu kita lihat, kalau perlu kita tekankan bersama-sama sebenarnya bukan menghafalnya, tapi nangkep esensinya, isinya apa. Jadi subjeknya apa, objeknya apa, lalu prosesnya apa. Itu jadi intinya itu. Di kuda kalau model macam apapun, tapi kalau kita sudah menangkap esensinya, sesuatu yang inti, kita bisa fokus di situ, tetap pada konsentrasi di situ. Nah, dari permainan ini memang kita sudah menggoda dan mengganggu sedemikian rupa, tapi masih 80% berhasil, luar biasa ya. Ini kalau refleksi saya, kalau saya dulu pernah bekerja sebelum di Salib Suci di beberapa sekolah internasional, soal kualitas ibu tidak kalah sebetulnya. Di bahasa tok itu aja, hanya di bahasa tok, soal kualitas soal ini masih kalah. Cuma kita sama-sama memperbaiki sistem yang bisa melebihi internasional. Itu aja sebenarnya. Ya. Terima kasih. Kami bersama ketika arus informasi itu sudah lewat dari orang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Di akhir ternyata bisa saja sangat jauh dari informasi awalnya. Makanya kita harus perlu berhati-hati sekali untuk menangkap informasi. Jangan langsung menyikapi kalau itu informasinya tidak mengenakan hati, langsung di-counter dengan sesuatu yang mungkin lebih buas dari apa informasi yang kita terima. Barangkali ini informasi yang sudah kesekian kalinya gitu. Jadi perlu kita klarifikasi sedemikian rupa. Jangan langsung ngambil dengan emosi terlebih dahulu. Karena informasi sekali lagi, ketika ini sudah melalui atau melewati orang kesekian, itu terjadi banyak disorder di situ, banyak mungkin sudah plesetan ke sana kemari, sehingga perlu kita klarifikasikan dengan baik. Dan upayakan kita selalu mencari dari sumber awalnya yang mungkin masih fresh, mungkin yang paling mendekati kebenarannya. Baik, terima kasih. Selamat datang, ini penugasan terakhir namanya tali gila. Tali gila. Jadi Anda begini, Anda berenam berposisi sebagai kepala suku. Jadi nanti langkah pertama adalah nanti dibariskan anggota suku menghadap ke sini semua. Ya. Anda berada nanti di atas itu, di atas. Tidak di tangga, tapi di sana berenam. Ada satu orang yang selalu dipanggil namanya di kelompok ya kan. Jadi kita Batang pohon sama batang pohon ini, pokoknya tidak boleh ke sana.